Perkenalkan, nama saya Delvi Mulyaningsi Mudumi dengan NIM 2019-42093. Saat ini saya akan mempresentasikan rancangan usaha yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Kita masuk pada prolog. Dengan aktivitas kita yang serba padat setiap harinya, kita butuhkan suatu kegiatan untuk melepas penat. Salah satu kegiatannya yaitu dengan menonton acara TV atau serial-serial kesukaan kita. Dengan kemajuan teknologi, acara-acara TV atau serial kesukaan kita tidak hanya bisa kita nonton pada televisi-televisi nasional, tapi juga adanya layanan streaming. Namun sayangnya, beberapa dari kita masih mengalami kesulitan untuk mengakses layanan streaming tersebut, mulai dari tidak mengerti teknologinya, sampai dengan proses pendaftaran dan pembayaran akun yang lumayan ribet. Sehingga dari sini saya melihat peluang usaha, yaitu dengan memudahkan beberapa teman-teman yang mengalami kendala untuk menggunakan layanan streaming ini. Terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, rancangan dan uraian produk. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek produksi. Yang keempat, aspek organisasi dan manajemen. Yang kelima, aspek pengendalian lingkungan. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu rancangan dan uraian produk. Nah, produk yang akan ditawarkan adalah jasa. Sistematis sederhananya, yaitu konsumen menikmati layanan streaming pada aplikasi atau situs Netflix menggunakan akun yang telah didaftarkan beratasnamakan pemilik usaha. Nah, untuk jenis produknya yaitu layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV, film, anime, dokumenter, dan sebagainya pada perangkat yang terhubung ke internet. Untuk tampilan produk yaitu sebuah akun email beserta passwordnya. Fungsi dari produk tersebut yaitu sebagai hiburan. Yang kedua, aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran adalah suatu hal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan produk atau jasa. Dengan begitu, kita dapat menjual produk atau jasa yang kita tawarkan. Sasaran pemasaran. Untuk daerah pemasaran, lokasi pemasarannya lagi-lagi kita diuntungkan oleh era digital, yaitu memudahkan kita untuk memasarkan jasa yang kita tawarkan. Jadi, untuk lokasi pemasaran dapat dipasarkan melalui semua sosial media pemilik usaha. Jenis dan jumlah pelanggan dari jasa yang ditawarkan yaitu semua gender dan jumlahnya per satu akun yaitu 5 pelanggan. Pesaing memang sudah banyak, tetapi saya lihat pada lingkungan kerabat dan kenalan terdekat saya belum ada yang mencoba untuk memulai dengan usaha ini. Situasi pasar. Nah, segmentasi yang diambil yaitu segmentasi demografis yang dinilai dari 3 aspek, yaitu yang pertama status pekerjaan yaitu mahasiswa, yang kedua usia 17-24 tahun dan statusnya belum menikah. Untuk target pasar yaitu kelompok mahasiswa dengan usia produktif yang mempunyai banyak aktivitas sehari-hari. Posisi pasar atau marketing position dari usaha ini yaitu menjunjung tinggi kelegalan dari akun yang kami sewakan sehingga dijamin keamanan dan privasi customer. Selain itu, customer dapat mengatur passwordnya pada room masing-masing. Proyeksi permintaan. Jumlah permintaan dalam periode untuk semua jenis konsumen lebih dari atau sama dengan 5 orang dalam siklus per tahun. Proyeksi peningkatannya dalam setiap periode kurang dari sama dengan 3 orang per tahun. Strategi dan taktik pemasaran. Yang pertama, produk atau jasa. Produk atau jasa ini merupakan ide dan hobi dari saya sendiri yaitu menonton, dan yang pasti menyediakan atau menyewakan akun yang legal. Untuk harga merupakan elemen penting dalam suatu usaha. Nah, dalam usaha ini harga ditentukan oleh berdasarkan perhitungan biaya yang dibutuhkan yang ditambahkan dengan presentasi keuntungan. Didistribusikan dan dipromosikan secara online melalui sosial media yang saya punya. Nah, karena dipromosikan melalui sosial media yang saya punya, jadi penganggaran pemasarannya
atau internet untuk registrasi akun dan promosi, tidak dipungut biaya. Kita masuk pada aspek 3, yaitu aspek produksi. Nah, aspek produksi yang pertama yaitu pengadaan. Yang pastinya kita akan mengadakan smartphone dan data untuk akses internet. Nah, smartphone ini kenapa biayanya 0 rupiah? Karena pada zaman ini atau pada era digital saat ini, semua orang pasti memiliki gadget atau smartphone. Dan untuk data akses, kita membutuhkan 2 GB, yaitu Rp16.000. Jadi total pengeluaran kita atau pengadaan kita Rp16.000. Kebutuhan sumber daya produksi. Yang pertama, bangunan. Kita tidak membutuhkan bangunan pada usaha ini, karena usaha ini dapat dilakukan atau dijalankan dari rumah. Dan yang kedua, peralatan mesin. Kita juga tidak menggunakan mesin yang sangat banyak kecuali smartphone yang kita punya atau gadget yang kita punya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Kita tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena pemilik usaha atau saya sendiri dapat melakukannya. Kita masuk pada proses produksi. Yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu pemasokan kebutuhan operasional. Pada usaha ini, kita harus menyiapkan dulu kuota atau data untuk mengakses jaringan internet. Selanjutnya, sebuah akun yang sudah diregistrasi atau didaftarkan dan dibayarkan yang siap untuk dipakai layanan streaming. Selanjutnya, kita masuk pada proses operasional. Nah, proses operasional dapat kita lihat pada bagan, yaitu yang pertama-tama kita membuat akun, lalu kita membayarkan menggunakan kartu debit atau kredit pemilik usaha atau saya sendiri di sini. Lalu selanjutnya siap untuk disewakan pada calon penyewa. Perkiraan jumlah produksi. Untuk pertama-tama saya memperkirakan untuk membuat 3 akun berisi masing-masing 5 room. Sehingga tersedia 15 room yang siap disewakan untuk 15 calon penyewa. Pada penganggaran produksi dapat kita lihat pada tabel, kita membutuhkan satu buah smartphone senilai Rp0 dan kuota untuk akses internet 2 GB pada periode 1 bulan senilai Rp16.000, serta akun Netflix untuk 3 akun pada periode 1 bulan senilai Rp558.000, sehingga ditotalkan semua senilai Rp574.000. Kita masuk pada poin keempat, yaitu aspek organisasi dan manajemen. Organisasi. Pada usaha ini terdapat visi dan misi. Visi dari usaha ini yaitu melepas penat dengan tontonan yang berkualitas. Sedangkan misi dari usaha ini yaitu membantu menyediakan layanan hiburan yang berkualitas serta kemudahan untuk mengaksesnya. Usaha ini diberi nama Delphi Movie Time dengan logo sebagai berikut dan kontak person dari semua sosial media yang punya melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Pada poin manajemen terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu planning. Aktivitas planning sangat bermanfaat pada aspek pemasaran dan juga aspek keuangan. Yang kedua yaitu organizing. Fungsi dalam aspek organisasi dan manajemen yaitu mengalokasikan sumber daya, menetapkan prosedur yang diperlukan dalam aspek organisasi dan manajemen, menetapkan struktur usaha untuk aspek organisasi dan manajemen. Nah, yang ketiga yaitu staffing. Dalam usaha ini yang menjadi tenaga kerja yaitu penjual sendiri, sehingga tidak memerlukan staf lainnya. Nah, yang keempat yaitu directing. Aktivitas directing dalam usaha ini yaitu memberikan bimbingan dan motivasi kepada diri sendiri untuk bekerja secara rutin serta menjelaskan semua kebijakan yang telah ditetapkan antara pemilik usaha dan penyewa. Yang terakhir yaitu controlling. Aktivitas fungsi controlling ini yaitu mengevaluasi keberhasilan dari target pemasaran, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap masalah yang ditemukan selama proses, dan memberikan alternatif untuk mengatasi masalah yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk pada aspek pengendalian dampak lingkungan. Dalam usaha ini, tidak terdapat limbah dan dampak biofisik, tetapi terdapat dampak sosial budaya. Dampak sosial budaya ini sendiri ada dampak positif dan dampak negatifnya.
Untuk dampak positif, yaitu dapat menjadi inspirasi usaha sampingan berupa usaha berbasis digital sehingga dapat dikerjakan dari rumah atau WFO, work from home. Dampak negatifnya yaitu adanya persaingan antar pelaku usaha dengan jenis usaha yang sama, sehingga pemilik usaha berlomba-lomba agar usahanya dapat laku terjual. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sifat yang jujur saat melakukan usaha, serta menghargai pelaku usaha yang lain dan meningkatkan kualitas produk. Kita masuk pada poin ke-6 atau poin terakhir, yaitu aspek keuangan. Nah, yang pertama, kebutuhan modal awal. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini adalah sekitar Rp574.000 dengan total anggaran pemasaran yaitu Rp0 dan total anggaran produksi Rp574.000 untuk periode 30 hari operasional atau 1 bulan. Modal diperoleh dari tabungan pribadi pemilik usaha. Selanjutnya, proyeksi rugi laba. Room yang akan disewakan adalah 15 room dengan harga sewa per room senilai Rp45.000. Pendapatan bulan pertama yaitu 15 room dikalikan harga sewa per room, yaitu 15 dikali 45.000, hasilnya Rp675.000. Maka keuntungan dari penyewaan per bulannya adalah pendapatan dikurangi modal, yaitu Rp675.000 dikurangi Rp574.000. Hasilnya Rp101.000. Epilog yang dapat ditarik atau diambil dan dipelajari dari kewirausahaan adalah kita bisa meningkatkan motivasi berwirausaha yang tinggi, yang dimana hal tersebut sangat berguna untuk masa depan. Kita juga bisa memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita untuk melakukan suatu perubahan, membudidayakan atau memelihara semangat kita untuk terus belajar hal-hal yang baru, menjaga sikap, perilaku, dan meningkatkan kemampuan kita untuk berwirausaha di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Sekian dari video saya, semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!